Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8I yang Bapak banggakan, semoga kalian dalam keadaan sehat untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, ini adalah pertemuan kita yang berikutnya, tepatnya pertemuan yang ketiga. Kita melalui pembelajaran dengan model daring ya. Kita menggunakan akses internet, menggunakan Google Classroom, menggunakan WA dan seterusnya demi kepentingan untuk pembelajaran kita. Oke anak-anak, pertemuan ketiga kita setelah kemarin kita membahas tentang tulang rangka yang kalian telah mempelajarinya dengan mengirim video ya sebagai penugasan, walaupun dari beberapa siswa kelas 8I juga tidak ada yang tidak mengumpulkan. Ya sebenarnya tidak diharapkan adanya yang seperti itu, cuman bagaimana lagi, mungkin ada kendala atau apapun yang belum disampaikan kepada Bapak, jadi sampai saat ini masih ada beberapa siswa yang tugasnya belum dikumpulkan ke Bapak. Oke anak-anak, kita setelah belajar tentang tulang seperti yang kalian lihat di slide ini, kita akan mencoba belajar tentang yang berikutnya, tentang sendi ya, atau persendian. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kali ini, dengan harapan semoga dengan kita berdoa pemahaman kita semakin baik, kita mendapatkan pencerahan baik untuk pembelajaran IPA ataupun untuk pembelajaran dengan materi-materi yang lain ya, dengan Bapak Ibu guru yang lain. Baik, untuk berdoa Bapak persilakan mulai dari sekarang. Oke, berdoa dicukupkan anak-anak. Kita lanjutkan dengan persendian ya. Oke, coba kalian buka materi tentang persendian di buku LKS kalian. Jadi kalian harus setiap belajar harus menyediakan buku LKS kalian ya. Kemudian buku IPA kalian, IPA tugas untuk penugasan, buku IPA-nya disendirikan ya. Tidak harus buku yang baru, tidak harus. Cuman agar kalian itu mudah dalam mempelajari, mereview dan seterusnya, kalian harus punya buku IPA tersendiri yang nantinya kalian gunakan untuk menulis, untuk mencatat tugas seperti yang kemarin ya. Kalian membuat video ya, setidaknya catatan-catatan penting di dalam video yang akan kalian sampaikan itu ada di buku IPA tugas buku IPA kalian ya. Jadi seperti itu agar tidak bercampur dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Oke anak-anak, persendian ya, tujuan dari pembelajaran kita untuk pagi hari ini, untuk hari ini adalah nanti kalian bisa menyebutkan tentang macam-macam sendi ya, bukan yang selama ini kalian ketahui saja, sendi geser, engsel, putar, peluru dan pelana, tapi lebih dari itu ya. Sebenarnya 5 sendi yang kalian tahu dari SD mungkin ya, dari SD itu masuk sendi yang mana, nah itu juga harus kalian ketahui. Oke ya, tujuan dari kalian mempelajari persendian untuk hari ini adalah kalian bisa menyebutkan macam-macam sendi. Itu adalah tujuannya. Jadi kalau kalian belajar, setidaknya target kita menyebutkan macam-macam sendi itu tercapai. Yang kedua adalah kalian bisa menjelaskan macam-macam sendi itu perbedaannya seperti apa. Begitu. Yang ketiga adalah kalian mencontohkan mana sih yang termasuk dari sendi geser, peluru dan seterusnya. Jadi 3 tujuan pembelajaran tentang persendian. Nah, satu slide berikutnya tentang tentang gerak ya. Jadi kita masih dalam bab gerak. Pergerakan manusia itu adalah otot
ya. Otot ini juga tidak lepas dari kontribusinya terhadap gerak manusia, ya. Otot ini juga sangat penting untuk kalian pelajari, sehingga tujuannya adalah kalian bisa menyebutkan dan menjelaskan macam-macam otot yang ada di dalam tubuh manusia. Oke, baik anak-anak, itu adalah tujuan kita. Kemudian kita lanjutkan dengan persendian, ya. Setelah kita kemarin tulang, ya, ini sudah kalian buat videonya macam-macam. Ada yang tulang, ya, tulang kepala, kemudian rangka anggota gerak atas dan bawah, kemudian tulang dada, kemudian tulang rusuk, ya, macam-macam. Ya, itu sudah menjadi penugasan lah untuk kalian. Dan Bapak harap materi yang kemarin itu dipahami dengan baik, ya. Materi ini dipahami dengan baik karena berkaitan dengan penilaian kalian untuk kalkulasi di akhir. Oke anak-anak, kita lanjutkan dengan materi persendian, ya. Jadi yang pertama, kalian tahu bahwa ada 3 sendi, ya, 3 macam sendi di dalam tubuh kalian. Yang pertama itu adalah sendi mati. Kalau di dalam buku istilah yang digunakan adalah sinartrosis, ya, sama dengan di sini, sinartrosis. Jadi sendi mati itu kalau kalian membaca buku kalian, istilah sinartrosis itu adalah persendian yang tidak menimbulkan pergerakan. Makanya di sini Bapak berikan istilah sendi mati, ya. Jadi sendi mati itu namanya sendi yang mati, berarti sendi yang tidak menimbulkan pergerakan. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini adalah sumsum tulang, serabut-serabut penghubung tulang. Nah, tapi sebelum itu, agar kalian tidak gagal paham kenapa ada sendi mati, ada sendi gerak, ada sendi kaku, kalian lihat apa sih makna persendian itu. Makna persendian. Nah, kalau kalian lihat di buku kalian, persendian itu adalah hubungan antar dua tulang atau lebih yang menimbulkan pergerakan sendi. Jadi pada intinya persendian itu adalah hubungan antar dua tulang atau lebih. Nah, melihat kata-kata hubungan, ya, hubungan antara dua tulang atau lebih, sehingga muncullah sendi mati. Walaupun di definisi persendian, hubungan antar dua tulang yang menimbulkan pergerakan sendi. Tapi kalau kita melihat pengertian dari hubungan dua tulang, ya, ini bisa saja menimbulkan sendi walaupun sendi itu mati. Nah, sehingga sendi mati atau sinartrosis ini dimasukkan ke dalam macam-macam persendian, ya. Begitu. Jadi jangan gagal paham kenapa sendi mati itu masuk di dalam persendian. Padahal istilah persendian itu adalah hubungan dua tulang atau lebih yang menimbulkan pergerakan sendi. Nah, begitu, ya. Jadi kita mengacu pada hubungan antar dua tulang, ya. Nah, oke. Contohnya sendi mati atau sinartrosis adalah sumsum tulang, ya. Jadi hubungan antar sumsum tulang ini dan serabut-serabut menghubung tulang ini sebenarnya ada hubungan, ya. Sebenarnya ada hubungan, tapi tidak menimbulkan pergerakan, sehingga digolongkan ke dalam sendi mati atau sinartrosis, begitu, ya. Oke, yang berikutnya adalah sendi kaku. Sendi kaku atau di buku kalian itu amfiartrosis. Oke, sorry. Contohnya adalah ini, tulang, ya. Ini adalah tulang, kemudian ini adalah tulang rawan. Tulang rawan itu kalau kalian makan makan hewan, misalkan, ya, yang kemarin hewan kurban misalkan, itu kan banyak tulangnya. Nah, tulang rawan itu tulang yang berwarna putih, putihnya itu putih susu, ya, putih susu. Jadi ini tulang rawan. Biasanya tulang rawan ini berada di antara dua tulang yang kaku. Nah, jadi ini tulang kaku atau tulang padat, ini tulang keras, ya, ini tulang keras dihubungkan oleh tulang rawan. Tulang rawan ini berfungsi untuk alat pergerakan dari dua tulang ini agar saling terhubung, digunakan tulang rawan, ya.
fungsinya tulang rawan di situ. Nah, persendian yang menimbulkan gerakan terbatas itu namanya amfiartrosis. Jadi kalau yang sendi mati itu sama sekali tidak menimbulkan pergerakan, kalau kaku terbatas ya, jadi menimbulkan gerakan yang terbatas. Oke. Oke, seterusnya adalah kita lanjutkan gerak ya. Sendi gerak ini yang sangat lazim kalian dengar. Sendi geser, sendi engsel, putar, peluru, dan pelana ya. Ini adalah contoh-contohnya. Oke, kita ingat-ingat kembali tentang sendi peluru ya. Sendi peluru, kalau kalian lihat gambar ini ya, lihat pergerakan dari slide ini, kalian bisa menyimpulkan sendiri ya, seharusnya bahwa sendi peluru itu adalah sendi yang bergerak sangat bebas. Coba kalian lihat ini. Nah, oke, pergerakannya kemana saja ini? Nah, ke semua arah ya kan? Namanya sendi peluru ya, sendi peluru. Oke, kalau kita melihat tubuh kita mungkin sangat jelas bahwa lengan atas kita ya itu sangat bisa bergerak ya kemana saja. Ini kan sangat gampang bergerak ya, sangat leluasa, sehingga digolongkan masuk dalam sendi peluru. Nah, oke, jadi kita mengikuti urutan yang ada di buku aja biar gampang ya. Oke, yang pertama sendi peluru, kalau yang kedua di buku adalah sendi engsel. Mana? Oh, ini sendi engsel. Oke, sendi engsel ini kalian lihat ya, pergerakannya seperti engsel ya. Kalau engsel di pintu itu kan hanya satu arah ya kan. Kalau ke depan ya ke depan, atau ke belakang ya ke belakang saja begitu. Nah, ini contohnya kalau di sini. Nah, ini ya. Ini adalah siku kalian ya, gambar siku, di mana siku ini hanya bisa bergerak satu arah ya. Hanya bisa bergerak satu arah, sehingga digolongkan sendi engsel. Oke, yang berikutnya adalah apa? Yang sendi putar. Oke, sendi putar. Oke, melihat pergerakan ini ya, salah satu ciri dari sendi putar adalah dia mampu untuk berputar. Kalau berputar otomatis ada dua tulang. Yang satu itu adalah sebagai porosnya ya, sedangkan tulang yang satunya lagi adalah tulang yang berputar ya. Tulang yang berputar. Nah, ini kalau kalian perhatikan tulang leher kalian ya, tulang leher dengan tulang tengkorak kalian itu yang menjadi poros ya, yang menjadi poros itu adalah tulang tengkorak kalian ya. Tulang tengkorak kalian dan tulang leher kalian ini adalah yang berfungsi untuk berputar ya. Kalian bisa memutarkan tulang leher kalian. Oke. Nah, seperti ini membuktikan bahwa ada pergerakan antar tulang ini ya. Oke, tulang putar, tulang tengkorak, dan tulang leher. Oke, terus sendi pelana ya. Nah, sendi pelana ini kalau sendi engsel satu arah, sendi pelana ini dua arah ya. Sendi pelana ini adalah bergerak dua arah. Yang terakhir adalah sendi geser ya. Sendi geser itu sebenarnya melakukan pergeseran, cuman tidak terlalu kelihatan ya, tidak terlalu kelihatan ya. Jadi itu adalah sendi-sendi yang termasuk dalam diartrosis atau sendi gerak ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Tadi bapak-bapak beberapa sudah menyebutkan ya, dan harapannya kalian bisa menyebutkan mana sih contoh-contoh sendi yang lain ya, pergerakan antar tulang, hubungan antar tulang yang belum bapak sebutkan, yang termasuk dalam sendi geser, engsel, putar, peluru, dan pelana. Oke, kita lanjut aja ya karena waktunya juga agak terbatas. Otot sekarang. Nah, otot kalau sesuai dengan urutan berarti ya, polos, lurik, jantung. Nah, ini sangat bagus dibuat seperti ini ya, sangat bagus ketika dibuat tabel seperti ini. Jadi biasanya dalam bentuk soal pun akan seperti ini. Bentuk sel, misalkan polos itu seperti apa. Nah, pada intinya untuk menjawab soal-soal yang berbentuk seperti ini, kalian hanya perlu untuk mengingat
bentuknya ini loh. Nah, bentuknya ini, kemudian ciri khasnya itu apa? Misalkan kalian ingat ya, otot polos. Kita lihat otot polos ini berbentuk gelendong ya, dengan ujung runcing. Nah, ini kalau kalian sudah mengingat bentuknya ya, nah ini sudah sangat gampang karena sangat berbeda ya. Otot polos dengan lurik dengan jantung ini sangat-sangat berbeda. Adapun mungkin nanti yang agak sama itu lurik dengan jantung ya. Mungkin sedikit sama, tapi sebenarnya juga kalau dilihat secara detail akan kelihatan perbedaannya, lurik dan otot jantung. Oke, kita otot polos bentuknya gelendong ya, ini namanya gelendong, ujungnya runcing. Kalau ini enggak ya, nah kan beda sekali. Oke, kalau jantung, nih lihat jantung ya, harusnya lurik dulu ya, tapi ya udah enggak apa lah, kita lanjutkan sesuai dengan slide yang ada. Lurik ya, jantung, kayak jantung, bentuknya memanjang, silinder, bercabang dan menyatu. Nah ini punya cabang ini, jadi ini adalah percabangan yang dimaksud. Nah ini serta serabut bercabang dan menyatu. Nah ini bercabang, menyatu lagi di atasnya gitu ya. Jadi kalau kalian punya versi lengkapnya gambar otot jantung, nanti kalian bisa melihat serabut yang bercabang dan menyatu. Jadi cabang-cabang itu akan jadi satu nantinya ya. Hampir sama kayak seperti akar serabut ya. Akar serabut itu kan ya punya cabang-cabang kecil-kecil itu ya. Kemudian secara bentuk pun ya akan seperti itu terus ya, serabut itu. Kalau lurik memanjang, sama-sama memanjang, silinder juga silinder, tapi ujungnya tumpul. Nah, ujungnya tidak menyatu ya. Kalau ini menyatu nanti. Kalau ini tumpul. Oke. Inti sel itu yang ini. Ini namanya inti sel ya. Jadi setiap otot itu punya inti sel. Inti sel. Jadi selnya itu berada di intinya ya, inti selnya. Jadi ada sel, intinya ada di sini. Nah, kalau letaknya otot polos itu di tengah dan hanya satu ya, hanya satu dan ada di tengah. Oke. Kalau lurik ini banyak terletak di tepi. Nah ini salah ini ya, ini salah. Jadi harusnya untuk otot lurik itu berada di tengah, bukan berada di pinggir. Kalian bisa koreksi nanti, coba kita periksa di buku kalian ada tidak. Otot lurik tidak ada. Oke. Kita koreksi ya, koreksi bersama. Kita harus pintar dan jeli dalam menentukan gambar ini. Kalau kita melihat otot lurik ya, otot lurik ini inti selnya berada di tengah, sedangkan otot jantung berada di pinggir. Jadi ini ketuker ya. Oke, tidak apa-apa, kalian bisa koreksi sendiri. Jadi kunci untuk mengetahui perbedaan demi perbedaan adalah mengingat gambar dengan baik. Oke, kecepatan kontraksi, cara kerja sitoplasma, letak. Otomatis kalau letak otot polos ini ada di organ-organ dalam ya, seperti ini. Organ-organ dalam seperti usus dan seterusnya. Pokoknya organ yang bukan berada di tepi ya, tepi atau luar, bukan. Jadi organ-organ dalam. Termasuk ini untuk jantung, jelas berada di jantung. Kalau untuk otot lurik menempel pada tulang atau rangka. Jadi setelahnya tulang itu ada otot yang menempel namanya lurik. Nah, kalau kita melihat hewan itu agak sama sebenarnya, ada otot luriknya, yaitu biasanya kelihatan saat kalau kalian pernah mengikuti orang-orang untuk melihat bagian dalam tubuh hewan ya, yang dikurban atau yang dipotong, itu kelihatan otot luriknya biasanya kelihatan, karena memang
otot manusia sama otot hewan itu ada yang berbeda, tapi ada juga yang sama. Salah satunya ini adalah otot lurik. Nah, ini kecepatan kontraksi lambat, kuat, dan berirama. Kontraksi bersifat cepat. Kontraksi itu adalah kalau ada relaksasi ada kontraksi. Mungkin ini pelajaran kelas berapa ya, ada mungkin kelas 7 mungkin ya. Kontraksi itu berarti ketegangan ya, ketegangan bersifat lambat, jadi dia tidak mudah untuk berkontraksi. Ya, apa jadinya kalau otot polos yang berada di dalam kemudian gampang berkontraksi? Wah, ini parah untuk tubuh manusia ya. Bayangkan kalau organ dalam kalian ya, usus dan seterusnya itu ketika ada sesuatu yang membuat dia itu terganggu, dia itu langsung berkontraksi. Wah, jadi organ dalam kalian langsung tidak bekerja. Nah, sehingga otot polos ini punya sifat kontraksinya bersifat lambat. Bersifat lambat. Agar apa? Agar masih tetap berjalan walaupun nanti juga akan berkontraksi. Begitu ya. Otot lurik ini karena memang menempel ya di jantung, ini kontraksinya cepat ya, kuat dan berirama. Nah, ini kontraksinya juga cepat. Jantung ya, jantung ini kuat dan berirama karena dekat dengan jantung, denyut jantungnya juga akan berpengaruh di situ. Kemudian kalau otot lurik karena menempel dengan tulang dan rangka, sehingga kontraksinya cepat. Karena sifatnya tulang dan rangka itu kan padat ya kan, keras, saya mudah untuk berkontraksi. Kemampuan berkontraksinya dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah, begitu. Kontraksi dalam waktu yang lama sama semua ya. Jadi ini adalah persamaan dari ketiga tulang, yang selain itu adalah perbedaannya. Oke, untuk yang dikoreksi ini ya. Nah, oke, ini yang dikoreksi. Jadi kalau otot jantung itu berada di tepi atau di pinggir ya, sedangkan otot lurik berada di tengah, begitu. Oke, begitu cara kerjanya. Involunter ya, di luar kehendak. Di luar kehendak itu bukan kesadaran ya, bukan kesadaran. Kalau otot lurik itu kesadaran ya, begitu. Jadi ada yang bersifat sadar, ada yang bersifat tidak sadar. Mungkin kalian masih belum paham tentang involunteer dan volunteer. Ini kalian bisa kembalikan kepada tubuh kalian. Misalkan begini, otot polos itu kan bekerja secara involunteer ya, di luar kehendak. Tempatnya dinding penyusun organ-organ dalam. Organ-organ dalam kalian itu akan bekerja bukan sesuai dengan kehendak kalian ya, bukan sesuai dengan kehendak kalian. Ketika kalian tidak makan pun dia akan bekerja ya, pasti dia akan selalu bekerja walaupun kalian tidak makan, karena sisa makanan itu kan tidak langsung selesai untuk diproses. Nah, sehingga otot-otot yang menyusun organ-organ dalam ini juga akan selalu bekerja walaupun tidak berdasarkan kehendak kalian. Sama dengan otot jantung ya. Otot jantung, apakah kalian menghendaki untuk berhenti terus dia berhenti? Kan tidak. Atau kamu menghendaki berjalan ya, bekerja terus dia bekerja? Kan tidak. Artinya dia itu bekerja sesuai dengan dirinya sendiri, keinginannya otot jantung. Tidak sesuai dengan keinginan kalian. Ayo otot jantung berhenti, coba berhenti, kan enggak. Dia selalu di luar kehendak. Nah, kalau otot lurik ini sesuai dengan kehendak kalian ya, menempel karena menempel pada ruang pada rangka dan tulang, jadi sesuai dengan kehendak kalian. Tulang kalian mau seperti apa kan, ini juga akan mengikuti. Itu namanya volunteer ya, sesuai kehendak. Tulang kalian mau kalian gerakan ke kanan atau ke kiri ya, namanya otot lurik itu menempel pada tulang ya, juga akan mengikuti kehendak kalian. Maksudnya seperti itu ya, maksudnya seperti itu. Nah, dengan mengetahui yang seperti ini
Ya, kalian itu harapannya bisa nanti menjaga otot polos kalian, lurik otot jantung kalian, karena ini sangat penting untuk keberlangsungan dari otot dan rangka kalian. Ya, otot jantung apalagi sangat-sangat penting ya. Jantung sangat-sangat penting. Oke, seperti itu. Jadi kalian harus bisa menghubungkan ya antara yang kemarin, tulang rangka, macam-macamnya apa saja bagian-bagiannya. Kemudian kalian bisa menyebutkan yang mana tulang kepala, tulang tengkorak, baji, dahi, dan seterusnya, anggota gerak atas bawah dan seterusnya. Kemudian hubungan antar dua tulang itu menimbulkan adanya persendian. Nah, ini adalah macam-macamnya. Kemudian ini yang sangat lazim kalian ketahui. Contoh-contohnya juga tadi sudah beberapa sebutkan. Dan yang terakhir adalah tentang otot. Karena penyusun dari tubuh kalian juga tidak terlepas dari namanya otot. Ya, selain tulang dan rangka, ada kontribusi namanya otot. Ada kontributor ya, kontributor namanya otot. Ini lurik, polos, dan jantung. Oke, jadi begitu untuk penjelasan pertemuan kita. Yang terakhir adalah ya, ini upaya menjaga kesehatan sistem gerak itu kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya ya. Jadi 2 slide ini tentang persendian dan otot menurut Bapak cukup untuk sebagai materi kali ini. Dan untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, cukup kalian pelajari kembali saja mulai dari pertama ya. Pertemuan pertama itu tentang GLB ya, GLBB, kalian ulangi kembali, kalian baca kembali sambil kalian mencoba untuk mengerjakan ya, sedikit demi sedikit soal-soal yang ada di buku LKS kalian ya. Jangan sampai kalian menunggu instruksi dari Bapak untuk mengerjakan ya. Jadi belajarlah mandiri sedini mungkin, semandiri mungkin, tanpa melihat ada perintah atau tidak ya. Begitu Bapak akhiri, semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Kalau ada kesalahan, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.